orang-orang yang melakukan kejahatan akan merasa dan akan berpikir bahwa kejahatannya itu adalah sesuatu yang baik. Kejahatannya itu adalah sesuatu yang layak untuk dinikmati. Sebagai contoh, kita mengembangkan pikiran yang pesimistik. Ketika pikiran yang pesimistik ini kita kembangkan, kita senang. Kita anggap itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita anggap itu adalah yang paling mulia bagi kita. Kita anggap pikiran yang pesimistik itu adalah suatu permata yang perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dikembangkan, dan perlu terus dimiliki. Kita menjadi pesimis, tidak punya rasa percaya diri, kita bangga. Kita merasa nyaman untuk tinggal di situ. Akan tetapi, bagaimanapun baiknya, bagaimanapun menyenangkannya, bagaimanapun memuaskannya, sebuah kebiasaan yang didasari dengan pesimisme pasti mau tidak mau akan menimbulkan penderitaan. Sebagai contohnya, kita merasa pesimis bahwa kita tidak mampu bermeditasi. Kita merasa pesimis bahwa kita tidak mampu untuk duduk dengan baik. Kita merasa pesimis bahwa bermeditasi itu membutuhkan sarana yang sangat hebat, kemampuan yang luar biasa, dan juga waktu luang yang cukup. Akhirnya, karena kita merasa pesimis, karena kita tidak punya rasa percaya diri untuk terjun ke dalam praktek, kita pun mau tidak mau mengalami penderitaan dari waktu ke waktu. Mau tidak mau kita mengalami keluh kesah dari waktu ke waktu. Mau tidak mau kita mengalami duka, derita dalam setiap waktunya. Ini adalah yang pasti untuk dinikmati, pasti dirasakan oleh mereka yang hidup dalam pesimisme. Pesimis karena merasa tidak punya waktu, pesimis karena merasa tidak bisa duduk, pesimis karena merasa tidak mampu berkonsentrasi. Padahal yang namanya meditasi bisa dikerjakan di mana saja, dilakukan oleh siapa saja, dan apapun yang sedang kita kerjakan, semuanya bisa dijadikan sebagai landasan untuk praktek. Oleh karena itu, kalau kita membaca Mahasatipatthana Sutta, sangat jelas Sang Buddha mengatakan bahwa sekalipun ketika kita berada di toilet, buang air besar atau membuang air kecil, pada saat kita menoleh, pada saat kita menggerakkan tangan, pada saat kita diam, semuanya itu adalah ladang, adalah pondasi, adalah sarana yang baik untuk praktek. Lalu, apa yang perlu dipesimiskan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang perlu ditakutkan? Pada saat kita berada di mana saja, lakukanlah pengembangan kesadaran, latihlah kesadaran itu dengan baik. Kapanpun kita bisa melatihnya, latihlah. Seberapapun lamanya, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, semampu kita. Dan itu akan menjadi pondasi yang cukup kuat dalam praktek. Akan menjadi pondasi yang sangat baik bagi kita untuk melangkah maju dalam praktek. Tetapi selama kita tidak punya keberanian untuk melangkah, hanya berani menghargai yang besar-besar saja, tetapi tidak berani menghargai yang kecil,
yang sederhana. Selama itu pula, kita tidak akan pernah mau maju dalam praktek, menginjakkan diri dalam praktek, dan akhirnya hanya penderitaan. Ketika penderitaan muncul, barulah kita sadar bahwa meditasi itu penting. Membangun pesimisme itu sangat tidak penting. Dan membangun optimisme sangat dibutuhkan agar kita bisa bebas dari penderitaan.